Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra ya. 1 April sampai 15 April 2023. Dan ini energi general, energi banyak orang, dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk saya ya. Ini minyak wangi aura. Ini isinya 30 ml, harganya 85.000. Dan ini 50 ml, harganya 130.000 ya. Dan ini itu manfaatnya untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki. Dan ini madu karomah teman-teman. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Dan ini harganya sekitar 90.000, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa, seperti itu. Bagi kalian yang mau konsultasi, pembahasan garis tangan, personal reading, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, seperti itu ya. Dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Bagi kalian yang berkenan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya. Kita ngebahas zodiak Libra. Kehidupan zodiak Libra 1 April sampai 15 April 2023. Banyak dari kalian yang semakin tercerahkan secara pemikiran, secara jiwa, bahkan seperti menjadi contoh buat orang-orang yang memang istilahnya apa ya. Jadi orang itu melihat kalian itu orang-orang yang memang bisa bertahan dalam kondisi yang sulit, dan orang yang memang bisa bangkit kembali dari keterpurukan, dan orang yang bisa istilahnya mencari solusi atau mencari solusi atau mengambil solusi dari apapun kerumitan hidup kalian. Jadi seperti ada orang-orang yang memang merasa kayak ini bagus dan dicontoh oleh orang lain. Tetapi bisa juga ini berhubungan dengan kalian ini orang-orang yang memang mendapatkan hidayah atau mendapatkan seperti hidayah dari Tuhan ya, atas apapun istilahnya kehidupanmu, kesusahanmu, sehingga kalian menjadi orang-orang yang semakin sabar, semakin dewasa, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin bisa mengerti jati diri kalian, bisa mengerti tujuan hidup kalian. Jadi orang-orang yang memang udah bisa mengerti diri kalian sendiri. Dan karena ini orang-orang yang memang istilahnya bisa menunjukkan kemampuanmu apapun itu, entah dalam pekerjaan, usaha, atau apapun ya, karir ataupun apapun itu yang berhubungan dengan kemampuanmu atau skill apapun yang kalian kuasai ya, sehingga banyak orang yang bisa mengakui kemampuan kalian, bisa memakai jasa kalian, bisa membeli produk kalian, atau bisa istilahnya melihat kemampuanmu untuk menyelesaikan sesuatu itu sangat baik, atau dalam mengerjakan tugas itu sangat baik, sehingga tidak heran kalau kalian ini sepertinya banyak yang akan ada peningkatan yang berhubungan dengan keuangan, semakin membaik, semakin bisa istilah menikmati hidup ya dengan sangat baik, atau mungkin akan ada kabar baik yang berhubungan dengan seseorang yang menawarkan pekerjaan kepadamu atau peningkatan dalam karir kalian ya, seperti itu. Tetapi di sini banyak sekali cobaannya teman-teman. Kalau kalian di bidang pemerintahan, di bidang di perkantoran ya, atau mungkin di bidang bisnis apapun yang ranahnya cukup besar, ini banyak sekali cobaannya dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati dengan orang-orang yang kelihatannya manis tapi sebenarnya akan membawa keburukan untukmu. Jadi harus hati-hati ya, seperti itu. Jangan ceroboh yang kira-kira memang akan menjatuhkan kalian atau akan istilahnya melemahkan kalian. Ini hati-hati, entah dokumen atau hal apapun atau ucapan ya, seperti itu. Tetapi di sini bisa juga berhubungan dengan bagi kalian yang memang semakin bisa menikmati hasil dari payahmu, semakin tenang,
semakin dekat dengan Tuhan, semakin bisa menikmati hari-hari kalian dengan baik. Walaupun mungkin uangnya nggak banyak banget dulu ya, tetapi ini bisa seperti banyak sekali perubahan-perubahan yang positif yang memang pelan tapi pasti merubah kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya. Kita ngebahas keuangan ya. Keuangan zodiak Libra 1 April sampai 15 April 2023. Sepertinya banyak dari kalian yang semakin apa ya? Sukses. Karena di sini seperti akan ada orang-orang yang benar-benar bantu kalian untuk mencapai itu, atau banyak orang yang bisa istilahnya membantu kalian untuk menyelesaikan apapun permasalahan dalam kehidupanmu berhubungan dengan keuangan ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini kan tuh seperti orang-orang yang memang semakin dewasa, semakin mandiri, semakin bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, dan semakin bisa bangkit dari keterpurukan orang-orang yang udah ditempa dengan berbagai hal ya dalam hidup. Dan di sini sepertinya akan ada beberapa tawaran yang berhubungan dengan pekerjaan atau kerjasama atau mungkin job, tetapi hati-hati, kalau kalian tidak hati-hati ini ada yang akan merugikan justru ya. Jadi kalau kalian diberikan tawaran-tawaran yang gak masuk akal, teman-teman hati-hati, karena di sini banyak sekali jebakan yang berhubungan dengan kemunduran atau merugikan secara keuangan, seperti itu. Jadi ini memang ada yang baik, tapi ada juga yang kurang baik, jadi hati-hati ya, seperti itu. Dan mungkin ada kabar baik yang berhubungan dengan seseorang yang akan datang kepadamu yang akan ngajak kerjasama atau membawa kabar baik yang berhubungan dengan peningkatan. Ini peningkatan keuangan, bisa juga peningkatan usaha atau hal apapun yang memang berhubungan dengan kemajuan. Walaupun memang di sini ada yang memang cukup besar majunya, tapi ada juga yang memang sedang-sedang aja ya. Tetapi ini akan ada penyelesaian dari apapun permasalahan yang kalian alami atau hadapi saat ini. Ini seperti ada jalan keluar untuk menyelesaikan itu, apapun itu ya. Misalnya gini, misalnya kalian ini akan ada acara tapi keuangannya nggak cukup, akan ada orang yang bisa minjemin uang dulu, seperti itu sehingga acara kalian tuh bisa berjalan lancar. Tapi bisa juga berhubungan dengan utang atau sakit, dan ini orang ini bisa bantu kalian walaupun memang harus dibayar, tapi bisa dicicil dan itu ada waktu, seperti itu ya. Tetapi ada juga di sini yang berhubungan dengan seseorang yang memang semakin bangkit secara keuangan ataupun karir, karena selama ini perjuangan kalian tuh sudah melelahkan banget ya teman-teman, dan ini udah saatnya kalian mendapatkan hadiah dari Tuhan yang berhubungan dengan kedudukan atau kenyamanan hidup ya, seperti itu, atau berhubungan dengan kependewasaan jiwa, pendewasaan diri. Semakin dewasa, semakin elegan, semakin bisa dipercaya, semakin mandiri, dan semakin bisa menguasai apapun kemampuan kalian, sehingga pelan tapi pasti akan banyak merubah kehidupanmu ke arah yang lebih positif dan lebih maju secara keuangan. Jadi secara keuangan ini sepertinya kalau saya jabarkan untuk kalian zodiak Libra ini akan ada pertolongan, ada juga yang akan mendapatkan beberapa peluang yang berhubungan dengan kesuksesan untuk masa depan ya, untuk kedepannya. Tapi ada juga yang memang udah saatnya mendapatkan hadiah dari jerih payah kalian selama ini. Jadi secara globalnya ini mungkin 3 bagian, jadi kalian tuh di bagian yang mana, karena memang ini tidak bisa saya jabarkan satu persatu ya teman-teman ya, karena ini pasti untuk kehidupan banyak orang, seperti itu. Yang penting disarankan untuk kalian zodiak Libra ini banyak-banyak berhemat. Jadi kalau kalian ada rezeki ya, ada rezeki lebih, mendingan disimpan aja dulu, karena akan ada banyak pengeluaran ya nanti menjelang Idul Fitri atau mungkin setelah Idul Fitri yang memang berhubungan dengan hal-hal yang memang lebih penting, seperti itu. Jadi untuk kalian, untuk kedepannya juga harus hati-hati dengan keuangan kalian, harus banyak-banyak berhemat atau bijaksana dalam memakai keuangan, seperti itu.
Kehidupan asmara zodiak Libra 1 April sampai 15 April 2023 ini berhubungan dengan yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya. Kita bahas yang berpasangan dulu. Kalian ini kalau lagi susah, jangan terlalu susah ya. Kalau lagi senang juga jangan terlalu senang, dalam arti di tengah-tengah aja. Dan jangan terlalu mudah percaya dengan orang-orang yang belum tentu benar, entah ucapan mereka, entah yang berhubungan dengan keuangan atau hal apapun. Jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang memang istilahnya belum tentu itu benar-benar bisa bantu kamu atau bisa kalian percaya ucapannya ya, walaupun orang ini orang yang udah kalian kenal. Jadi harus hati-hati. Dan mungkin di sini kalian tuh seperti orang-orang yang semakin bisa berproses dalam kehidupan, dalam arti semakin sabar, semakin dewasa, semakin bisa bergotong royong dengan pasangan, semakin bisa memahami satu sama lain, sehingga walaupun ada aja kesalahpahaman, tapi ini berhubungan dengan uang ya kebanyakan, atau mungkin kurangnya komunikasi, tetapi masih bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun ini memang ada aja beban atau pemikiran yang harus kalian selesaikan ya, entah tentang anak, keluarga, atau siapapun. Ini kalian bisa istilahnya meminta bantuan keluarga atau bisa minta tolong keluarga, tapi tetap istilahnya ada pembicaraan dengan pasangan kalian dulu, seperti itu. Kita ngebahas yang single ya. Butuh usaha lebih ekstra untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Jadi apapun yang kalian inginkan ini harus benar-benar semangat teman-teman. Dan di sini kalian tuh sepertinya akan ada yang bepergian jauh, keluar kota, keluar daerah ya. Tapi ini berhubungan dengan bisa pulang, mungkin mudik ya. Tapi ada juga yang memang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha. Tetapi ini lebih ke banyak juga yang berhubungan dengan mudik. Tetapi bagi kalian yang memang saat ini lagi ingin mewujudkan impian kalian yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun usaha atau dalam hal apapun, ini harus semangat, karena sepertinya peluang memang ada, tapi harus kerja keras dan fokus ya teman-teman, karena di sini sepertinya saingan juga banyak ya. Dan untuk asmara sepertinya kalian ini harus sabar untuk mendapatkan yang terbaik, karena kadang-kadang apapun yang kita harapkan ini nggak seperti yang kita inginkan. Mungkin belum saatnya kita ketemu jodoh yang terbaik ya, atau belum saatnya ketemu dengan orang-orang yang memperjuangkan kita. Jadi di sini butuh kesabaran, butuh ketabahan, dan butuh istilahnya keyakinan kepada Tuhan bahwa jodoh itu memang ada, tapi memang udah ada yang mengatur, yaitu Tuhan ya, waktunya itu kapan, waktu Tuhan yang terbaik, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang belum saatnya, belum punya jodoh, jangan khawatir dulu ya. Lebih baik nikmati hidup kalian, kembangkan diri kalian dengan apapun kemampuanmu dalam hal positif pastinya ya, entah dalam karir, pekerjaan, usaha, atau hal apapun yang bisa kalian lakukan untuk pengembangan diri kalian. Dan kalian juga sepertinya coba habiskan dengan teman-teman kalian yang memang membawa hal positif juga, misalnya nongkrong di kafe kopi, atau mungkin istilahnya pergi ke alam atau kemanapun ya, tapi dengan orang-orang yang bisa membangun, dalam arti orang-orang yang memberikan energi positif, orang-orang yang tidak membebani atau tidak membawa kalian ke hal-hal yang tidak baik, seperti itu ya teman-teman. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dulu. Sepertinya kan juga harus hati-hati teman-teman dengan orang-orang yang mungkin selama ini mengawasi kalian, dan mungkin ada yang datang kepadamu menyatakan cinta atau mengajak kalian kerjasama atau hal apapun. Itu harus hati-hati, karena orang ini seperti orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kalian. Jadi harus hati-hati dan waspada ya, jangan mudah tertipu dengan rayuan atau kata-kata yang manis atau penampilan yang manis ya, tapi ujung-ujungnya membuat kalian tuh merasa sedih atau tersakiti. Ini bisa berhubungan dengan seseorang atau berhubungan dengan asmara, tapi bisa juga berhubungan dengan
seseorang yang memang akan mengambil keuntungan yang berhubungan dengan keuangan, walaupun ini bukan perempuan ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kita ngebahas yang single parent perempuan ini, sepertinya kali ini orang-orang yang memang semakin bisa menikmati hidup, menikmati hari-hari kalian, menikmati hasil jerih payahmu. Jadi semakin apa ya, kebahagiaan kalian ini yang tergantung dengan seseorang, mungkin seperti itu. Tapi ada juga yang akan menikah, tapi ada juga yang memang udah bisa melepaskan orang yang kurang baik atau orang yang toksik dalam kehidupanmu. Nah, kalian ini seperti semakin sehat secara pemikiran ataupun jiwa, otomatis kebahagiaan batin pun terjaga ya, seperti itu. Itu aja teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan jadi hiburan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ya ke teman-teman kalian. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah.